Awalnya saya merasa tegang dan takut karena soal TKA yang strategi saya menghadapi soal yang sulit yaitu melewati soal yang sulit dan mengerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu, lalu kembali pada soal yang sulit tersebut. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Suara Pelajar. Oke, topik kita hari ini adalah tentang TKA yang sudah kita lewati kemarin. Nah, sebelumnya perkenalkan, ada 3 narasumber kita yang hebat loh. Silahkan perkenalan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Afiansyah dari kelas 9B absen 19. Saya Rizky Putra Mansyah, nomor absen 28 dari kelas 9G. Saya Muhammad Wahyu Maulana dari kelas 9G absen 22. Nah, sesi perkenalan sudah selesai. Yuk kita mulai podcastnya. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pelaksanaan TKA? Perasaan saya sangat lega dan cukup senang karena sebelum TKA saya belajar sungguh-sungguh. Awalnya saya merasa tegang dan takut karena soal TKA yang cukup sulit. Setelah saya mengerjakan TKA, saya merasa lega dan bangga. Kalau saya rasanya lebih bisa nyantai karena sebelumnya kami banyak mengerjakan tryout yang membuat kami jadi pikiran gimana nanti soal TKA-nya. Apa manfaat terbesar TKA menurut kalian? Menambah kualitas belajar saya. Menurut saya, awalnya saya tak pernah belajar dan setelah TKA saya lebih giat belajar lagi. Kalau menurut saya manfaatnya bisa menutupin nilai-nilai kita yang kurang, karena nilai TKA katanya itu bisa untuk daftar di SMA atau SMK favorit. Bagaimana cara kalian mempersiapkan diri sebelum TKA? Doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta agar dilancarkan pada saat pembahasan TKA. Belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu dengan doa dan harus diikuti dengan belajar yang sungguh-sungguh, karena kita tidak tahu bagaimana soal kita nanti seperti apa. Apa sih strategi kalian saat menghadapi soal yang sulit? Strategi saya menghadapi soal yang sulit yaitu melewati soal yang sulit dan mengerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu, lalu kembali pada soal yang sulit tersebut. Jawaban saya sama dengan jawaban yang diucapkan dengan Dimas. Nah, saya juga sama dengan Dimas, kita harus lewatin dulu soal-soal yang susah yang menurut kita lama dikerjainnya. Contohnya kayak MTK itu kan kita harus hitung-hitung dulu, lalu soalnya itu susah dan itu menghambat waktu kita untuk mengerjakan soal. Jadi kita kerjakan yang mudah dulu baru nanti yang sulit biar waktunya juga untuk. Apakah kalian merasa gugup saat melakukan ujian? Kalau saya tidak. Saya sama, jawaban saya sama dengan Dimas. Kalau saya sendiri juga sama kayak Mas dan Reski, untuk gugup tidak ada. Apakah TKA memberikan pengalaman berharga sih bagi kalian? Untuk pengalaman kayaknya kita jadi lebih smart buat belajar dan lebih fokus, apalagi sebelumnya kita juga kurang belajar dan literasi kita juga turun, jadi tidak bisa berbaik. Kalau saya sama seperti pembicaraan Wahyu. Pada awalnya saya kurang belajar dan setelah TKA saya lebih giat belajar lagi. Jawaban saya sama dengan Dimas dan Wahyu.
bagaimana sih cara kalian membagi waktu untuk mengerjakan TKA itu? Kami bertiga menggunakan cara satu soal mempunyai waktu 2,5 menit. Kalau tanya. Kalau Sama saya juga itu bagi waktu buat menjawab agar tidak kehabisan. Namanya. Apa pesan kalian untuk adik-adik kelas? Untuk adik kelas, jangan lupa belajar yang lebih giat, karena soal TKA itu tidak mudah yang seperti kita bayangkan. Saya sama dengan jawaban Dimas. Terus belajar sungguh-sungguh, jangan menyepelekan soal TKA. Kalau pesan buat adik-adik, lebih fokus untuk belajarnya, karena kalian nggak bisa terlalu nyepelein soal-soal TKA, dan jangan terlalu dipikirin, nanti bisa kalian pegang dan mudah lupa cara-cara bagaimana cara menyelesaikan soal. Nah, kesimpulannya dari jawaban teman-teman kami, TKA itu tidak semenakutkan itu loh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.